Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-69, Pantang untuk Ditantang. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Sore itu Riza pun langsung kembali ke apartemen, setelah meninggalkan Vanessa di sana hingga jam pulang kerja tiba. Riza sampai di apartemen dan membuka pintu itu. Ia melihat Vanessa yang berdiri di hadapannya. Vanessa yang memang selalu menggunakan pakaian seksi itu pun saat ini tengah mengenakan kemeja panjang Riza tanpa bawahan, dan dua kancing bagian atas kemeja sengaja dilepas. Bagus, kamu mengurungku di sini seharian, ucap Vanessa sinis. Riza melewati Vanessa dan membantingkan dirinya di sofa. Terpaksa aku lakukan ini, daripada kamu berkeliaran tidak jelas. Tidak jelas? Apa maksudmu, ha? Tanya Vanessa berteriak sembari berjalan mendekati Riza. Maksudmu aku wanita tidak jelas yang mudah melakukan one night begitu? Brengsek! Vanessa berbicara persis di depan wajah Riza. Aku tidak bicara seperti itu. Justru saat ini aku sedang menyelamatkanmu, jawab Riza santai. Menyelamatkanku atau memanfaatkanku, ha? Vanessa kembali berkata dengan nada tinggi persis di depan wajah Riza. Ia menaiki sofa dengan emosi dan menindih tubuh Riza yang tengah duduk. Kamu marah atau ingin mengulang tadi malam? Tanya Riza dengan seringnya licik. Vanessa pun langsung bangun dan berdiri menghindari pria itu. Riza tersenyum ke arah Vanessa. Sungguh, ia rindu wanita ini. Walau semula ia sempat melupakan Vanessa setelah kehadiran Hanin beberapa waktu di kantor itu. Riza bangkit dan Vanessa segera menghindar, karena Vanessa pikir Riza akan mendekatinya atau menciumnya. Ternyata Riza memang benar-benar akan berjalan melewati Vanessa saja, dan beralih ke dapur, karena tenggorokannya terasa kering. Namun Riza berhenti sejenak dan menepuk bokong Vanessa. Au! Kurang ajar! Vanessa mengikuti langkah Riza dengan cepat dan menarik tangan pria itu. Hei! Keluarkan aku dari sini! Aku ingin pulang! Teriak Vanessa lagi. Riza menoleh ke arah Vanessa. Aku tahu kamu sedih. Jadi istirahatlah di sini. Enggak, aku mau pulang Riza. Jadi pasti sudah mencariku. Rengek Vanessa. Di luar tidak aman. Kamu sedang diburu wartawan. Hari ini tunanganmu, sorry. Maksudku mantan tunanganmu mengumumkan pernikahannya di media. Dia juga memperkenalkan istrinya di kantor. Ucap Riza santai sembari membuka lemari es dan mengambil air mineral di sana. Kamu bekerja di perusahaan Kenan? Tanya Vanessa tak percaya. Pasalnya, ia hanya sekali dua kali menginjakkan kakinya ke perusahaan ekspor milik Kenan di kota ini. Kalaupun ia ke kantor itu, ia tak pernah sekalipun berpapasan dengan Riza di sana. Dan biasanya Kenan menyuruhnya menunggu di hotel ketika Kenan berada di kantor ini. Riza mengangguk. Kenapa? Tanya Vanessa lagi. Hanya ingin mengenal pria yang selalu kamu puja itu lebih jauh. Ternyata, dia cukup gentleman. Riza meneguk air mineral itu dan meletakkannya di atas meja kitchen set. Vanessa terdiam. Ia tak mampu berkata-kata. Ternyata pria yang selalu ia puja tidak lagi bisa ia miliki. Sudahlah, Van. Sejak dulu Kenan memang hanya menganggapmu sahabat. Kau saja yang terlalu memujanya. Riza kembali menghampiri beberapa makanan yang ada di atas kitchen set itu. Ia membuka satu persatu mangkok yang tertutup. Kamu buat makanan untukku? Tanya Riza. Cih, buat apa? Memang aku istrimu. Riza tersenyum. Mungkin sebentar lagi. Ia mendekati Vanessa dan berdiri berhadapan tanpa jarak. Karena semalam, aku menabur banyak benih di sini. Bisik Riza di telinga Vanessa sembari mengelus perut rata itu. Riza yakin, selama Vanessa berpacaran dengan Kenan, Kenan tidak akan menyentuh mantan pacarnya itu. Karena Riza tahu betul sosok Kenan yang dingin dan workaholic. Berbanding terbalik dengan Vanessa yang maunya diperhatikan dan manja. Vanessa bukanlah tipe wanita yang disukai Kenan. Dasar kurang ajar! Gerutu Vanessa dengan menggertakkan kakinya dan berjalan mengikuti Riza.
Di kediaman James, Alin menelpon salah satu temannya yang merupakan produser program berita-berita selebriti. Halo Jeng, Alin bersuara ketika panggilan telepon itu diangkat. Jeng, ada hot news tentang keluarga Jeng Rasti. Iya benar, aku mau membocorkan rahasia besar keluarga itu tentang skandal Kiara, putri bungsu Jeng Rasti. Lalu Alin menceritakan semua skandal itu, termasuk siapa Hani dan apa motif Kenan menikahi wanita itu. Jadikan ini trending topik besok pagi ya Jeng. Pokoknya hotline news, suami saya akan mentransfer uang ke rekeningmu, ucap Alin tertawa bersama James di sampingnya. Orang yang di sana pun setuju. Kemudian Alin menutup telepon itu dengan senyum merekah, diiringi senyum menyeringai dari suaminya. Semula skandal itu memang benar adanya, tapi kini semua telah berubah. Kiara dan Kenan sudah menyadari kesalahannya dan memulai mendapatkan cinta. Namun, orang-orang yang merasa tersakiti akibat ulah kabar saudara itu membuat mereka harus berjuang dahulu untuk meraih kebahagiaan nanti. Tiba-tiba ponsel James berbunyi. Terlihat ada pesan balasan dari sang putri. Vanessa Mom, Kata James membuka ponselnya. Alin langsung menggeserkan tubuhnya agar lebih dekat pada suaminya dan ikut membaca pesan itu. Sorry Dad, Nessa baru memberi kabar. Nessa baik-baik saja. Saat ini Nessa sedang berada di rumah teman. Mungkin Nessa akan lama di sini karena menghindari wartawan yang akan menanyakan perasaan Nessa karena pernyataan Kenan itu. James dan Alin ikut sedih. Sedari sore pun memang kediamannya diburu oleh banyak wartawan yang ingin menemui putrinya. Untung saja rumah James menyediakan banyak petugas keamanan yang memudahkan para wartawan itu untuk pergi dari depan rumahnya. Lalu James menggoyangkan jarinya di atas keypad ponsel itu untuk membalas pesan sang putri. tenang sayang. Dedi telah membalas apa yang Kenan lakukan hari ini. Besok para wartawan itu tidak lagi mengejarmu, tapi mengejar kediaman Kenan. Di sana Vanessa pun sedang memegang ponselnya. Seketika pesan dari sang ayah langsung ia baca dan segera dibalas. Dedi mengatakan skandal Kiara ke media. James membaca balasan itu. Jangan salahkan Dedi. Putra Kenan sendiri yang memulai kederang ini. Kamu tahu, Dedi pantang untuk ditantang. Balas James. Vanessa membaca balasan dari sang ayah. Ia tak menyangka hubungan yang begitu harmonis antara keluarganya dengan keluarga Kenan kini harus berakhir tragis. Tanpa Vanessa sadari, semua itu berawal dari obsesinya yang membruta. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.